warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik, ikhwanul kiram, azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fiyya wa fikum. Alhamdulillah ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala di awal kajian kita ini, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita, yang telah memudahkan kita untuk melanjutkan dars dan pelajaran kita dalam kajian online kita ini. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sebuah tambahan nikmat kecuali tambahan nikmat ilmu agama. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu? Karena ilmu agama adalah sumber segala kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu, memudahkan kita untuk memahami agama yang mulia ini, maka kita telah mendapatkan nikmat yang tiada taranya. Nikmat yang tidak sebanding dengan dunia dan seluruh isinya. Nikmat yang jauh lebih besar dari sekedar harta, dari sekedar uang, dari sekedar jabatan, pangkat, popularitas, atau apapun itu dari perhiasan-perhiasan dunia. Nikmat belajar, ya, nikmat menuntut ilmu, nikmat memahami agama yang mulia ini adalah nikmat terbesar, nikmat yang paling besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, sesungguhnya karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian berbahagia, hendaknya kalian bergembira. Kenapa? Karena kata Allah, huwa khairun mimma yajma'un. Karena karunia dan rahmat dari Allah itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia, dari apa yang dikejar oleh manusia, apa yang manusia itu banting tulang setengah mati untuk mengejarnya. Itulah kehidupan dunia. Dan karunia rahmat Allah yang dimaksud dalam ayat ini, kata para ulama ahli tafsir, adalah ilmu agama, Al-Quran, dan keimanan. Ya, Al-Quran, ilmu yang menghasilkan keimanan dan ketakwaan. Rahmatan dan muliakan Allah. Puji Allah, alhamdulillah. Yakini bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan berusahalah untuk memanfaatkan nikmat ini sebaik mungkin. Berusahalah untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Karena dengan itu insyaallah kita akan mewujudkan hakikat dari kesyukuran. Kita akan termasuk di antara orang-orang yang bersyukur, dan dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat itu. Allah akan menjadikan nikmat itu terus berada pada kita. Allah akan mempertahankan nikmat itu untuk kita, dan Allah akan menambahnya dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Baik, ikhwan sekalian, semua rahmat dan muliakan Allah. Silakan Bu Nadifah, ada absennya. Kasih absen. Ya, supaya kita bisa sapa teman-teman yang hadir, baik yang hadir secara offline gabung di Masjid Soe, ataupun yang hadir secara online. Baik, ikhwanil kiram, azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fiyya wa fikum. Pembahasan terakhir kita adalah pembahasan seputar tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Ya. Atau sebelumnya saya mau bertanya. Ya, saya mau bertanya ke ikhwan sekalian.
Di sana Isya jam berapa? Di NTT. Waktu Isya itu jam berapa? Jam berapa? 6.53. Oh, berarti sebelum jam 7 ya? Oh, Insya Allah. Berarti antum lama nunggu ya. Kalau di Sulawesi di sini, ya. Kalau di sini Sulawesi jam eh, masuk Isya itu 7.15 kalau tidak salah. Ya, jadi sholat setengah 8 lah. Ya, jam 7.30 biasa sholatnya. Ya, apalagi saya taklim itu di kurang lebih setengah jam dari rumah. Ya, makanya terlambat. Ya, semoga bisa dimaklumi ya, ikhwas sekalian. Jadi bukan 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 kami sengaja lambat-lambat. Ya, khawatir antum nunggu lama, ya, jenuh, bosan nunggu. Ya, jadi memang kami usahakan cepat. Ya kan juga beda waktu isyanya. Di sini dengan di sana. Di sana agak lebih cepat waktu isya, di sini lambat. Ya, di sini ya setengah 8 sholat. Sholat setengah 8. Jadi setengah jam perjalanan kurang lebih. Taib. Barakallahu fikum. Ya, semoga dengan usaha kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam menghidupkan ilmu agama, Allah nilai dan Allah balas dengan pahala yang sangat besar. Allah persiapkan dengan ganjaran yang besar, dan tentunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ganjaran di akhirat itu jauh lebih kekal, jauh lebih baik dibandingkan ganjaran di dunia. Kata Nabi SAW, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya usaha, besarnya cobaan, besarnya perjuangan. Semakin kita berjuang dalam belajar, semakin kita berjuang dalam menuntut ilmu, maka pahalanya insya Allah jauh lebih besar. Ya, maka saya berbaik sangka kepada teman-teman yang hadir di SOE offline, ya, yang hadir di tanpa merendahkan yang online, ya, tapi teman-teman yang hadir berusaha untuk hadir di masjid, ya, duduk bersama di masjid, insya Allah itu pahalanya lebih besar karena effortnya juga berbeda, ya, effortnya lebih lebih besar, ya, ada usaha yang lebih dibandingkan yang hanya sekedar ya di rumah. Walaupun ya kita tidak suruh antum yang di Keva harus ke Soe, ya enggak ya mas ya. Eh, Usaha dalam belajar itu Allah nilai, ya, semakin besar usaha pahalanya ya tidak sama, akan lebih besar juga, ya. Maksudnya ini sebagai penyemangat bagi kami juga pribadi, artinya berusaha untuk mengajar antum walaupun lewat online seperti ini, ya, harus terbang sana sini maksudnya ya harus buru-buru, ya, melalui perjalanan yang masya Allah, ya, kami harapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya ya demikian orang-orang yang beriman. Orang beriman itu senantiasa menghibur dirinya dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan di akhirat kelak. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berbagai macam ujian di dalam dakwah beliau, maka Nabi diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kehidupan akhirat, ya, tentang kenikmatan yang Allah siapkan di surganya. Dan itu yang menguatkan kita, ikhwan. Ya, itu yang menguatkan orang-orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna min Allahi ma la yarjun." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian merasa rendah di hadapan kaum, di hadapan orang-orang kafir. Kalau kalian merasa sakit, merasakan susah payah, merasakan musibah, ujian dalam kehidupan kalian, sama orang-orang kafir juga merasakan ujian, merasakan cobaan, merasakan ya siksaan di dalam kehidupan mereka. Jadi orang-orang kafir itu tidak nyaman terus hidupnya, tidak. Mereka juga melalui ujian yang banyak. Sebagaimana kalian mengalami ujian yang berat juga. Tapi bedanya apa ya mas kalian? Bedanya kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian itu mengharapkan sesuatu yang besar di sisi Allah, apa yang orang-orang kafir tidak harapkan. Apa yang orang-orang kafir tidak harapkan? Kalian mengharapkan surga.
Kalian mengharapkan kenikmatan yang hakiki. Kalian mengharapkan kehidupan yang kekal. Apa yang orang-orang kafir tidak harapkan? Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita orang-orang yang beriman. Allah jadikan kita orang-orang yang paham akan ilmu agama. Ya, dengan itulah yang menguatkan kita di dalam kehidupan dunia ini. Baik, ikhwas kalian semua rahmatan dimuliakan oleh Allah. Jadi saya mohon maaf ya kalau sering-sering terlambat. Ya, antum lama menunggu ya. Jadi mohon dimaklumi. Ya, bukan disengaja untuk lambat-lambat, tapi kondisi ya, kondisi yang memaksa demikian. Kami sudah berusaha untuk terbang ya. Artinya dari tempat taklim segera kembali ke rumah untuk bisa melanjutkan pelajaran di uh, kelasnya antum ya, di kelas online ini. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah kemarin kita sudah baca tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Ya. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya tauhid asma wa sifat, ya, walaupun pembahasan tauhid asma wa sifat ini panjang kan, bahkan di dalam kitab Aqidah Wasithiyah ya, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau membahas panjang lebar di awal kitab beliau mengenai pembahasan asma wa sifat. Iya, tapi kita tidak akan panjang lebar membahas tauhid asma wa sifat ya, karena insya Allah ada waktunya di kesempatan yang lain. Kita hanya mengupas sedikit dari apa itu tauhid asma wa sifat. Intinya, tauhid asma wa sifat adalah memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat-sifatnya. Kita memurnikan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat-sifatnya. Yang mana nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim, atau apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Nabi, dalam hadits-haditsnya yang sahih. Iya, di dalam hadits-haditsnya yang sahih. Ya, jadi pembahasan ini, pembahasan seputar tauhid asma wa sifat adalah pembahasan merupakan salah satu dari 3 hal yang wajib diyakini. Ya, yang pertama sudah kita lewati tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Sangat banyak keutamaan, bahkan sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa tauhid asma wa sifat ini merupakan pembahasan yang paling utama dalam agama ini. Karena berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pembahasan tentang tauhid asma wa sifat adalah pembahasan yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat-sangat penting. Ya, yang tidak boleh ya seorang muslim itu luput darinya. Ya, tidak boleh seorang muslim itu jahil terhadapnya. Dia harus mempelajarinya. Ya, maka tidak dilakukan lagi bahwasanya mempelajari tentang nama Allah dan mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Al-Qur'an atau tertera dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih merupakan bentuk ibadah yang sangat agung. Jadi catat baik-baik. Mempelajari tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadits Nabi, sesuai pemahaman para salafus saleh, merupakan ibadah yang sangat agung, merupakan ibadah yang sangat mulia, dan termasuk ilmu yang paling utama. Paham ya kan? Ya, jadi seorang yang mempelajari tentang tauhid asma wa sifat, itu dia telah melaksanakan sebuah ibadah yang sangat besar dan telah mempelajari ilmu yang sangat utama. Mempelajari ilmu yang sangat utama.
Jadi menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an ya dan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya alal haqiqah, sesuai dengan hakikatnya. Ya, sesuai dengan hakikatnya. Ya, tidak boleh ditakwil. Ya, masih ingat ikhwan apa itu takwil? Jadi takwil itu artinya dia palingkan maknanya ke makna yang lain. Ya, memalingkan maknanya ke makna yang lain. Kemudian tidak boleh ditafwid. Apa itu tafwid? Tafwid artinya menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ya mengatakan ya kita tidak tahu apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Ya, maknanya kita tidak tahu. Ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah perkara yang menyimpang. Kemudian tidak boleh mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, memiliki wajah, maka wajahnya sama seperti makhluk, tangannya sama seperti makhluk. Ini tidak boleh. Ya, ini namanya tamtsil, mempermisalkan. Kemudian yang terakhir adalah ta'til, tidak boleh menolak, ya mengatakan ya tidak itu, tidak ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak punya kaki, tidak punya tangan sebagaimana disebutkan dalam ayat dan sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi. Ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak turun di sepertiga malam terakhir sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menolak maknanya karena tidak sesuai dengan logikanya dan ini adalah sebuah kekeliruan yang parah, yang fatal. Ya, jadi sikap kita terhadap tauhid asma wa sifat adalah ya, menetapkan sesuai dengan hakikatnya. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama dan sifat-sifat sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita palingkan ke makna yang lain. Ya, mengatakan bahwasanya tangan Allah yang disebutkan dalam ayat ya itu maksudnya rahmat Allah. Allah punya rahmat yang luas. Allah punya rahmat yang terbentang. Ini namanya takwil. Ini namanya takwil. Mengatakan bahwasanya Allah berada di atas arsy. Ya, dia takwilkan, bukan Allah yang berada di atas arsy, tapi kerajaannya begini. Banyak takwilnya. Nah, ini yang salah, ini yang keliru. Jadi kita menetapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, ya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka dalam menyikapi tauhid asma wa sifat menetapkan nama dan sifat untuk Allah sesuai dengan hakikatnya. Ya, itu saja. Kita tidak terlalu banyak lebar ya pembahasan seputar tauhid asma wa sifat ini karena pembahasannya panjang yang insya Allah kita akan lebih detail dalam menjelaskan tauhid asma wa sifat ini pada tempatnya insya Allah taala di pembahasan kitab-kitab berikutnya. Baik, kita baca sama-sama. Ayo semuanya kita baca matan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Ayo semuanya. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi. 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 Huwa itsbatu ma wasafa Allahu bihi nafsahu. Huwa itsbatu ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabihi. Huwa itsbatu ma wasafa Allahu bihi nafsahu. Huwa itsbatu ma wasafa Allahu bihi nafsahu Fi kitabihi. Aw wasafahu rasuluhu fi ahadithihi as-sahihati. Aw wasafahu wa rasuluhu fi ahadithihi sahihati.
Au wasafahu rasuluhu fi ahadithihi as-sahihati. أو وصفه رسوله في أحاديثه الصحيحة Au wasafahu rasuluhu fi ahadithihi as-sahihati. أو وصفه رسوله في أحاديث الصحيحة Ala al-haqiqah. على الحقيقة Ala al-haqiqah. على الحقيقة Bila ta'wilin. بلا تأويل Bila ta'wilin. بلا تأويل Wala tafwidin. ولا تفويض Wala tamthilin. ولا تفصيل Wala ta'tilin. ولا تفصيل Wala ta'tilin. ولا تعطيل Kal istiwa كالاستواء wan nuzul والنزول wal yadi واليد wa ghairiha وغيرها mimma yaliqu bikamalihi. مما يليق بكهاله. Pak Agus ya, bukan bikahali Pak Agus, bikamalihi. بكماله Iya, ulangi. Mimma yaliqu bikamalihi. مما يليق بكماله Mimma yaliqu bikamalihi. مما يليق بكماله. Qala ta'ala قال تعالى laisa kamitslihi syai'un ليس كمثله شيء wa huwas sami'ul basir. وهو السميع البصير. Wa huwas sami'ul basir. وهو السميع البصير. Suratul Syura. سورة الشورى. Wa qala sallallahu alaihi wasallam وقال صلى الله عليه وسلم yanzilullahu fi kulli lailatin ينزل الله في كل ليلة. yanzilullahu fi kulli lailatin ينزل الله في كل ليلة ila as-sama'id dunya إلى السماع الدنيا. rawahu muslim. رواه مسلم. Yanzilu nuzulan ينزل نزولا yanzilu nuzulan ينزل نزولا yaliqu bi jalalihi يليق بجلاله. la yushbihu ahadan لا يشبه أحدا min makhluqatihi. من مخلوقاته. Yanzilu nuzulan ينزل yaliqu bi jalalihi يليق بجلاله. la yushbihu ahadan لا يشبه أحدا min makhluqatihi. من مخلوقاته. Baik. Insyaallah barakallahu fikum. Ya, jadi sudah kita talqin ya, sudah kita perbaiki bacaannya. Jadi
silahkan dihafalkan dan jangan salah-salah bacanya. Ya, diperhatikan bacaannya yang benar. Atau ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal ya? Belum ya? Kayaknya Pak Agus sudah hafal kayaknya Pak Agus ya. Belum? Mana Pak Agus ini? Hadir. Kita dengarkan dulu dari Pak Agus ini. Silakan Pak Agus. Apanya itu, Ustaz? Entar itu. Iya, yang barusan. Tauhid asma wa Oh ya, sifat. Ustaz. Saya masih ini dulu, Ustaz. Saya cari di ini. Saya kebetulan, Ustaz. Saya kebetulan ini malam ada tamu, makanya saya mendengarkan saja, Ustaz. Oh, gitu. Iya. Insyaallah ada tamunya Pak Agus ya. Iya, ini kami ada kumpul orang Makassar, Ustaz, di sini. Jadi makanya apa? Oh, Saya mendengarkan saja. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Lawat. Ya, berarti pertemuan berikutnya insya Allah. Kita dengarkan hafalannya Ustaz. Pak Agus. Iya. Siap, Ustaz. Nanti saya usahakan Baik. perbaiki hafalan. Iya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan, Pak. Iya. Amin, amin. Ahsanallahu ilaik. Oh, barakallah. Baik. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah kita akan dengarkan hafalan dari teman-teman di pertemuan berikutnya di malam Rabu ya, insya Allah malam Rabu kita akan dengarkan setorannya. Jadi silakan mulai dihafalkan lagi pelan-pelan, dan saran kalau bisa untuk mudah menghafal itu jangan menghafal sendiri, panggil teman yang bisa kita ajak saling menyetorkan ya. Kadang-kadang kalau kita menghafal sendiri itu agak berat, tapi kalau ada teman ya kita saling memotivasi, saling menyemangati, nah, itu bisa mudah menghafal. Jadi sama-sama teman, jadi saling menyetor ya, satu menyetor ke yang lain ya, begitu pula sebaliknya gantian ya, begitu metode antara metode untuk mudah menghafal. Jadi ajak teman yang bisa kita ajak kerjasama untuk bisa menghafal teks. Barakallahu fikum jami'an ya. Mungkin sampai sini dulu pelajaran akidah kita. Gimana? Sudah siap belajar nahunya semua? Siap semua ya? Belum ada nih, Iya, kita enggak panjang-panjang, insyaallah kita ambil sedikit saja. Yang penting ada dan bisa. Yang penting pelan-pelan, Ustaz. Iya. Siap Pak, pelan-pelan. Laksanakan. Baik. Sebelumnya semua sudah punya kitab ya? Belum, Ustaz. Saya masih pesan, Ustaz. Oh, masih ada yang belum? Saya belum ada, Ustaz. Saya masih pesan. Oh, belum ada yang punya? Belum, Ustaz. Oh, baru pesan. Baik. Iya, kalau begitu untuk masuk membahas kitabnya insya Allah akan kita mulai pada pertemuan berikutnya. Kita hanya akan sedikit membahas tentang kenapa sih kita penting untuk belajar bahasa Arab. Ya. Untuk apa kita belajar bahasa Arab? Untuk apa kita belajar nahwu? Untuk apa kita belajar kaidah-kaidah di dalam ilmu bahasa Arab? Ya. Para ulama menyebutkan banyak alasan ya mengenai kenapa kita mesti belajar bahasa Arab. Apa tujuannya? Kenapa harus seorang muslim itu belajar bahasa Arab? Kenapa tidak bahasa Inggris? Kenapa tidak bahasa Perancis atau bahasa Mandarin? Kenapa harus bahasa Arab? Kenapa Islam itu identik dengan bahasa Arab? Dan kenapa kita harus meluangkan waktu kita untuk belajar bahasa Arab? Ya, mungkin ada yang belajar, mungkin ada yang bertanya, untuk apa sih manfaatnya belajar bahasa Arab? Ya, kita kan bukan orang Arab. Ya. Apa manfaatnya? Apa tujuannya? Para ulama menjelaskan banyak sekali alasan. Alasan yang pertama, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu memiliki keutamaan yang sangat besar,
sebagai bahasa yang dipilih untuk bahasa Al-Qur'anul Karim. Ini yang pertama. Ya. Kita semua yakin dan kita semua percaya bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah petunjuk di dalam kehidupan kita. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an. Itulah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan di ayat yang lainnya. Masih dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Apa sifat Al-Quran? Kata Allah, hudal linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk untuk manusia. Al-Quran adalah petunjuk untuk manusia. Sehingga dari ayat-ayat ini, ikhwas sekalian, seorang mati dan dimuliakan oleh Allah, menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang hidup di dunia ini tanpa Al-Quran, mereka hidup tidak memiliki petunjuk di dalam kehidupannya. Bagaimana mungkin seorang mukmin, seorang muslim yang mengharapkan kebahagiaan, yang mengharapkan keselamatan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat, tapi mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam hidupnya. Ya, padahal Allah menjelaskan Al-Quran adalah petunjuk dalam kehidupan kita. Al-Quran adalah petunjuk yang membimbing kita kepada jalan yang benar. Sehingga sangat jahil, sangat bodoh ketika ada orang yang merasa berada di atas hidayah, tapi mereka jauh dari Al-Quran. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tepatnya dalam surah Yusuf, ayat yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, tujuannya apa? Agar kalian berakal, agar kalian paham, agar kalian mengerti. Sehingga mempelajari bahasa Arab itu manfaatnya sangat luar biasa. Cukuplah Al-Quran sebagai kitabullah, kitab suci umat muslim yang merupakan petunjuk di dalam kehidupan kita. Allah turunkan dengan berbahasa Arab. Cukuplah itu menjadi keutamaan. Cukuplah itu sebagai alasan yang sangat penting, alasan yang sangat besar. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah telah menjelaskan tentang kenapa Allah menurunkan Al-Quran ke bahasa Arab. Kata beliau, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling jelas, bahasa yang paling terang, bahasa yang paling luas cakupannya, bahasa yang paling banyak pembendaharaan kata-katanya untuk mengungkapkan berbagai macam pengertian guna meluruskan jiwa-jiwa manusia. Jadi bahasa Arab itu beda dengan bahasa yang lainnya. Bahasa itu memiliki banyak sekali kosakata. Dan setiap kosakata itu memiliki makna yang luas. Tujuannya untuk meluruskan keyakinan-keyakinan manusia, meluruskan jiwa manusia. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Allah tidak memilih bahasa yang lainnya. Allah memilih turunkan Al-Quran dengan bahasa yang mulia. Disampaikan kepada Rasul yang paling mulia. Disampaikan kepada Rasul yang paling mulia. Siapa Rasul yang paling mulia? Di antara para nabi dan para Rasul yang paling mulia siapa? Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui malaikat yang paling mulia. Masya Allah ya. Siapa malaikat yang paling mulia? Malaikat Jibril alaihissalam. Dan penurunannya di belahan bumi yang paling mulia, yaitu di tanah haram. Di waktu yang paling mulia, di bulan Ramadan. Ya. Awal penurunannya di waktu yang paling mulia, yaitu di bulan Ramadan. Sehingga sempurnalah Al-Quran ini penuh dengan kemuliaan. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti mulia.
Begitu pula bahasanya. Bahasanya adalah bahasa Arab. Sehingga bahasa yang paling mulia adalah bahasa Arab. Iya. Dan para ulama menjelaskan mengenai ucapan Imam Ibnu Katsir ini, ketika seorang ingin mulia, mulia di dunia, mulia di akhirat, maka di antara jalannya, bahkan ini jalan terbesar, dia harus dekat dengan Al-Quran. Karena semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Semua yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Taib. Jadi itu alasan yang pertama. Kenapa kita penting belajar bahasa Arab? Karena Al-Quranul Karim yang merupakan kitab suci umat Islam, yang merupakan petunjuk dalam kehidupan kita, itu diturunkan dengan berbahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keistimewaan bahasa Arab dalam Al-Quran di 10 tempat. Ya, jadi ada 10 ayat yang khusus menjelaskan tentang keistimewaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar. Kata Allah, "Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwaj la'allahum yattaqun." Kata Allah, sungguhnya kami telah membuat sebuah permisalan contoh bagi manusia di dalam Al-Quranul Karim. Min kulli mathal, dari setiap berbagai macam perumpamaan contoh. Jadi kalau kita tadabburi Al-Quran ikhwan sekalian, ya, dalam Al-Quran itu Allah banyak sekali memberikan permisalan, contoh-contoh, ya, contoh dari kisah-kisah umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? La'allahum yatadzakkarun, agar mereka menjadikan pelajaran pada contoh-contoh yang telah Allah berikan di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana kaum-kaum terdahulu diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa mereka, maksiat-maksiat mereka. Harusnya itu menjadi pelajaran bagi kita yang hidup setelahnya. Kemudian kata Allah, Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi iwaja. Itulah Al-Qur'an yang Allah turunkan dengan berbahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan, Qur'an yang Allah turunkan dengan berbahasa Arab. Ghairu dhi iwaj, tidak ada kebengkokan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada kekeliruan di dalamnya dalam bahasa Arab itu. Tujuannya apa? La'allahum yattaqun, agar manusia itu bertakwa. Subhanallah. Ya. Jadi di dalam usaha seorang hamba dalam belajar bahasa Arab, orang yang lurus niatnya ya, belajar bahasa Arab. Ya, orang yang betul-betul memperdalam ilmu bahasa Arab. Ya, itu akan memudahkan dia menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana tidak? Ya, dia akan mudah memahami Al-Qur'anul Karim. Dia akan mudah memahami hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahamannya terhadap ilmu bahasa Arab, dan dia akan mudah memahami tulisan-tulisan para ulama yang penuh dengan ilmu. Yang semua kitab-kitab para ulama itu dituliskan dengan bahasa Arab. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya, pernah disebutkan tentang bagaimana beliau memotivasi kita untuk belajar bahasa Arab. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, kata beliau, "Ta'allamul Arabiyya fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Iya, bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Sehingga bisa kita simpulkan, seorang hamba tidak akan mungkin sempurna pemahamannya terhadap Al-Quran, terhadap hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula terhadap kalam-kalam para ulama, kitab-kitab para ulama, kecuali dia harus mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya, seorang tidak akan sempurna pemahamannya dalam Al-Quran, tidak akan mungkin, atau tidak akan dapatkan dimanapun. Tidak ada orang yang sempurna pemahamannya terhadap Al-Quran, apalagi mau mempelajari tafsir Al-Quran, kalau dia tidak memahami bahasa Arab. Nah, ini alasan yang sangat-sangat jelas, ikhlas kalian ya, kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Dan ingat, tanamkan, camkan baik-baik dalam diri antum. Semua usaha kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang sia-sia. Allah mengetahui isi hati kita.
Allah mengetahui kejujuran kita dalam belajar. Allah mengetahui niat-niat kita. Dan kata Allah Subhanahu wa taala apa? Di akhir surah Al-Ankabut, Allah menjelaskan tentang kunci kesuksesan. Kunci orang yang akan berhasil. Ya, baik di dunia ilmu ataupun di dunia-dunia yang lainnya, di bidang-bidang yang lainnya. Terlebih dalam dunia ilmu agama. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, di akhir surah Al-Ankabut ya, ayat 69 ya, di ayat 69 surah Al-Ankabut. Kata Allah, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, orang-orang yang totalitas berusaha mengarahkan segala usahanya dalam meraih sesuatu. Fina, karena kami, ikhlas karena Allah. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena mencari dunia, bukan karena mencari keuntungan-keuntungan duniawi, tapi karena Allah. Maka apa kata Allah? Allah janji, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan dia hidayah kepada jalan kami. Kami akan mudahkan dia. Kami akan berikan kemudahan agar dia berhasil sukses di bidang yang dia ingin jalani. Pasti. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang muhsin. Maka ikhwas kalian, kunci kesuksesan adalah kesungguhan. Kunci kesuksesan adalah kesungguhan. Kata para ulama, man talaba syai'an bijiddin wa sidqin ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalah. Tidaklah seseorang itu mengejar sesuatu dengan kesungguhan dan kejujuran, kecuali pasti Allah akan memudahkan dia meraih apa yang dia inginkan. Kuncinya apa? Kesungguhan dan kejujuran, niat yang ikhlas. Maka pasti dia akan meraih apa yang dia inginkan. Kemudian bersabar, ikhwan. Ya, dalam belajar kita perlu bersabar. Ya, banyak ujian dalam belajar, itu wajar. Ya, karena tidak ada sesuatu yang berharga diraih dengan cara yang mudah. Ini kaidah kehidupan. Setiap sesuatu yang berharga itu harus diraih dengan cara berusaha dan berkorban. Ya, segala sesuatu yang berharga di dunia ini diraih dengan pengorbanan dan usaha, apalagi dalam mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Seseorang harus berjuang dan berusaha, harus bersabar melewati berbagai macam ujian dan musibah di dalam usahanya. Itu saja, semoga menjadi bahan motivasi bagi kita semua, bagi saya pribadi dan bagi ikhwah-ikhwah sekalian untuk semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam belajar. Ingat, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan mudahkan dia di dalam menuntut ilmu. Maka bersyukur ikhwah sekalian, Allah memilih kita dari sekian banyak manusia untuk mempelajari agama yang mulia ini. Maka ini nikmat besar, jaga nikmat ini baik-baik, syukuri nikmat ini baik-baik dengan memanfaatkannya. Insyaallah ta'ala Allah akan bukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Insyaallah, semoga pertemuan berikutnya ikhwah sekalian sudah punya kitabnya ya. Ya, siap ya semua. Barakallahu fikum. Iya. Insyaallah Ustaz. Insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Demikian. Saya tidak sempat absen ya, tapi di sini alhamdulillah saya langsung sebut saja namanya. Yang offline alhamdulillah ada Abu Rafif, Abu Andika, Abu Nadifa, Akh Ahmad, Akh Jamaluddin dan Akh Torik. Iya, kayaknya sudah mulai berkurang ini yang offline ya. Masya Allah. Ya. Lama sih. Banyak-banyak doakan. Ya, banyak-banyak doakan teman-teman, semoga semuanya bisa istiqomah. Barakallahu fikum. Ya, karena saya masih ingat dulu awal-awal kita belajar, Masya Allah, absen panjang sekali sampai saya kadang
kerepotan untuk baca absen semuanya saking panjangnya ini. Ya sudah ada perkembangan, ya perkembangan absennya semakin naik. Maksudnya semakin berkurang. Baik, adapun yang online Masya Allah ada Akh Aswan, ya, ada Abu Salman. Abu Salman ini baru kayaknya, ya. Saya baru dengar namanya. Baru. Oh, Masya Allah. Orang tuanya Fatan Santri ya? Ya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak. Bagaimana kabar, Pak Abu Salman? Alhamdulillah. Sehat. Masya Allah. Iya. Barakallahu fiik. Kemudian Akh Arif, ya, ada Pak Said juga, ada Abu Kadafi, Abu Fahri, siapa lagi? Abu Daud. Antum enggak di Soe? Mana Abu Daud? Nah, Ustaz, ana lagi di Antum ini terlalu banyak urusan Abu Daud ini. Sekarang sudah ada di mana? Di Sumatera lagi tuh. ya di Sumatera, Ustaz. Masya Allah. Lawas. Barakallahu fiik. Iya. Masya Allah. Ya, Ustaz? semoga mudahkan. Iya, alhamdulillah khair. Antum sehat-sehat jadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah mudahkan setiap urusan antum insyaallah. Allah barik. Salam buat Abu Yusuf, Ustaz. Iya. Insyaallah nanti kami sampaikan insyaallah. Abu Fadilah siapa Abu Fadilah? Ana. Oh, astagfirullah. Ini Pak Agus ini. Afwan Pak Agus ya. Ya, maksudnya saya kenal antum namanya bukan kunianya. Labas. Atau Barakallah. Denai, Ustaz. Iya. Kalau di kampung bahasa pengennya Denai. Oh, Denai, Masya Allah. Banyak namanya Pak Agus ya. Denai lagi. Lawas. Barakallah. Ustaz. Apaan Iya, Masya Allah. Ustaz? Yang bukunya yang ini kau Ustaz? Ya, cocok benar. Ya, itu Al-Muyassar Oh, iya. Ilmi Nahwi. Iya. Alhamdulillah ini Pak Aswan sudah punya, Masya Allah. Karangan Al-Ustaz Zakaria Aceng, ya. Sebenarnya banyak kitab-kitab lain, ikhwan, ya, tapi Allah alam saya rasa lebih mudah mengajarkan itu untuk pemula karena ringkas dan mudah ya bagi saya ya. Ya, tapi beda-beda pengajar-pengajar yang lain juga banyak yang mengajarkan kitab-kitab yang lain ya. Tapi tidak apa-apa kita belajar sedikit-sedikit. Ya, yang penting tujuannya sama, kita sama-sama ingin belajar nahwu, ingin belajar bahasa Arab. Ini saja ya kan. Ini sudah larut malam, kita mau istirahat. Ya, barakallahu fikum jami'an. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.